Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Sahabat channel Doa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi doa agar bisa menambah prima seorang pria di atas ranjang. Dan sekaligus doa ini akan kita berikan ijazah kepada siapapun saudara-saudara para suami khususnya yang ingin mengamalkan doa ini. Ini adalah ijazah yang umum bagi siapapun yang ingin mengamalkan. Silakan ucapkan qabiltuh bil lisan, ucapkan dengan mulut, kemudian tulis di kolom komentar qabiltuh dan nama lalu daerah masing-masing dari antum semua. Saya ijazahkan ini kepada antum semuanya dengan tujuan yaitu adalah untuk ibadah, untuk memuaskan istri. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat channel Doa rahimakumullah. Agar lebih mantap lagi, saya akan jelaskan dulu karena ini sangat penting ya. Cara pengamalannya ini sangat mudah. Yang pertama pasti akan saya sebutkan selalu yaitu adalah yang namanya niat. Niat yang lurus untuk ibadah. Niat hanya untuk memuaskan istri, untuk keharmonisan rumah tangga. Yang kedua yaitu adalah doanya Allahumma qawwi dzakari bifadli bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, qawwi kuatkanlah dzakari, zakarku atau penisku, rudalku, bifadli dengan keutamaan bismillahirrahmanirrahim, dengan keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama-sama 3 kali. Allahumma qawwi dzakari bifadli bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwi dzakari bifadli bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwi dzakari bifadli bismillahirrahmanirrahim. Jangan anggap sepele amalan basmalah ini karena ada di dalam hadis kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka pekerjaan itu terputus dari keberkahan. Hadis riwayat Abu Hurairah. Di dalam kitab An-Nawadzir, Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi menuliskan sebuah kisah tentang keutamaan basmalah. Nah, ini merupakan kisah pertama dari 225 kisah lainnya. Nah, dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwa ada seorang perempuan, nah ini selalu istiqomah membaca basmalah. Ini sudah menjadi kebiasaannya, setiap melakukan sesuatu dimulai dengan bismillah. Lalu perempuan yang sudah menikah ini ternyata memiliki suami yang memiliki sifat buruk. Suatu ketika si suami ini ingin mempermalukan istrinya. Yang dilakukan oleh si suami ini menyerahkan dompetnya kepada si istri untuk disimpan, dan juga tidak boleh ada seorang pun yang mengetahui karena si istri adalah dikenal sebagai istri yang taat. Nah, permohonan si suaminya itu dikabulkan. Dengan mengucapkan bismillah, sang istri meletakkan dompetnya di tempat yang sangat rahasia. Tetapi si suami itu mengetahui. Karena si suami ini adalah orang yang mempunyai sifat yang buruk seperti itu, mau mempermalukan istrinya, maka secara diam-diam suaminya ini mengambil dompet yang istrinya simpan. Setelah dia ambil dompetnya, lalu dia lemparkan ke dalam sumur oleh si suami ini. Karena si suami ini ingin mempermalukan istrinya, si suami ini meminta dompet yang ia titipkan setelah beberapa lama ini ya. Lantaran si istri ini juga lupa karena di mana dia menyimpan dompet tersebut, dia berpikir lama. Akhirnya dia mulai ingat tempat yang dimaksud dan kemudian dia menuju ke lokasi tempat penyimpanannya, yaitu ada di sebuah lemari. Lalu dia membuka lemari tersebut dengan membaca bismillah.
Nah, seketika itu Allah menyuruh kepada malaikat Jibril untuk turun dan mengembalikan dompet yang telah dilempar ke sumur untuk dikembalikan ke tempat semula. Nah, tentu saja si istri langsung mengambilnya karena tidak tahu bahwasanya dompetnya itu dibuang sama si suami. Lalu diambil sama si istri, diserahkan kepada si suami. Nah, suami ini heran. Kenapa kok heran? Karena jelas-jelas si suami ini yang sudah membuangnya. Dia buang sendiri ke dalam sumur. Tapi kok bisa dompet itu ada di tangan si istri? Baru setelah itu dia tanyakan kepada si istri. Setelah dia tahu selalu membaca bismillah, maka seketika hal itu berkah bismillah, suami itu bertobat kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan buruknya itu dan meminta maaf kepada si istri. Hikmah yang diambil dari kitab ini menjelaskan hendaknya kita mengucapkan basmalah di setiap apapun pekerjaan kita, apapun itu. Karena hal ini termasuk yang dianjurkan dalam Islam dan amalan ringan yang biasa diremehkan, padahal sangat luar biasa manfaatnya. Jadi sepanjang apapun amalan itu tapi kita tidak yakin terhadap amalannya, maka amalan itu sia-sia. Tetapi sebaliknya, sependek apapun amalan itu tetapi kita yakin penuh kepada Allah, apalagi menyebut asma Allah dengan keagungan, dengan keutamaan nama Allah, lalu kita yakin insya Allah itu akan menjadi doa yang sangat luar biasa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Cara penggunaannya yaitu adalah ketika hendak melakukan hubungan yang sebelumnya dilakukan foreplay terlebih dahulu, dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Ketika sudah panas baru dibacakan doa ini. Bacakan ini melalui media air, 1 air gelas minum itu ya, itu diusahakan penuh. Jadi dibaca seperti ini. Jadi dibacanya itu adalah menggunakan air, media air, diusahakan penuh 1 gelas itu, lalu diminum 3 kali tegukan. Tegukan pertama dibacakan doa ini tanpa nafas. Setelah diminum, ucapkan Alhamdulillah. Tegukan yang kedua, bacakan lagi doa ini. Lalu setelah diminum, baca Alhamdulillah. Lalu yang ketiga, baca lagi doa ini. Setelah diminum, bacakan Alhamdulillah. Jadi usahakan buang air terlebih dahulu sebelum meminum air yang dibacakan doa ini. Nah, setelah kita dalam keadaan sudah bersama istri, pikiran kita kontrol seperti itu. Jangan sampai kita terbawa oleh nafsu, tetapi kita yang harus mengontrol nafsu kita, seperti nafas dan sebagainya. Jadi agar apa? Tujuannya agar kita bisa mengontrol ritme permainan. Nah, mungkin seperti itu saja. Semoga bermanfaat ini amalan untuk suami, untuk Anda kaum laki-laki yang sangat membutuhkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho, untuk Anda amalkan ini khusus untuk suami istri.